Halo pria berkelas, pernahkah kamu merasa sudah mencoba segalanya untuk membuat dia kembali? Mengirim pesan panjang, minta maaf, bahkan berjanji akan berubah, tapi tetap saja tak ada jawabannya. Bahkan kamu bertanya-tanya, kenapa dia belum balik padahal aku sudah mengirim semua kata-kata yang manis. Meminta maaf, bahkan berjanji untuk berubah. Kamu merasa sudah melakukan segalanya untuk meyakinkan dia, tapi balasannya tetap dingin. Bahkan lebih buruknya lagi, kamu justru diabaikan. Di titik ini, kamu mungkin mulai meragukan dirimu sendiri. Berpikir ada yang salah dari caramu. Tapi coba kamu renungkan lagi. Apakah benar kata-kata bisa membuat seseorang kembali? Atau justru ada hal lain yang lebih dalam? Nah, dalam video ini saya akan ajak kamu memahami cara psikologis yang lebih efektif untuk membuat dia menyadari apa yang sebenarnya dia hilangkan. Tanpa kamu harus memohon, mengemis cinta, atau merendahkan diri, kita akan bahas bagaimana sebuah perpisahan justru bisa menjadi titik balik luar biasa dalam hidupmu. Dan kenapa fokus pada diri sendiri bisa menjadi magnet alami yang membuat dia, atau bahkan orang lain, tertarik kembali. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari perjalanan menemukan diri sendiri. Dan ketika kita mencintai diri kita dengan tulus, maka cinta dari luar akan datang di waktu yang tepat, tanpa perlu dicari atau dipaksa. Yang pertama, kenyataan setelah perpisahan. Setelah hubungan berakhir, apalagi jika kamu masih menyimpan perasaan, biasanya yang muncul pertama kali bukan ketenangan, melainkan kegelisahan. Kamu mulai gelisah, merasa ada yang hilang, dan tiba-tiba ruang hidupmu terasa kosong. Terbiasa ada seseorang yang selalu di sana. Sekarang kamu sendirian dan semua hal yang dulu terasa biasa, jadi menyakitkan untuk diingat. Di titik ini, banyak orang terjebak dalam fase ingin cepat baik. Mereka tidak siap menerima kenyataan dan terus berusaha mengembalikan keadaan seperti semula. Lalu apa yang kita lakukan? Bisa jadi kamu mulai mengirim pesan panjang ke mantan, penuh dengan kata-kata maaf, harapan, dan janji-janji untuk berubah. Kamu berkata bahwa kamu menyesal, kamu minta diberi kesempatan kedua, dan akan melakukan apa saja agar dia kembali. Namun perlu kamu tahu, seringkali pesan-pesan itu hanya membuat situasi semakin canggung. Di saat kamu berharap bisa menyentuh hati dia, justru yang kamu lakukan adalah menunjukkan betapa kamu masih belum pulih. Kamu masih bereaksi dari rasa takut kehilangan, bukan dari ketenangan. Ini karena pada dasarnya, kata-kata tidak cukup, apalagi ketika luka perpisahan masih terasa oleh kedua belah pihak. Kata-kata penuh emosi justru bisa menambah jarak. Saat kamu mengirim pesan, kamu berharap dia akan luluh dan membalas. Tetapi bagaimana jika dia malah merasa semakin tertekan? Dia akan merasa kamu belum benar-benar menghargai ruang dan waktu yang dia butuhkan. Di masa setelah putus cinta, banyak orang melakukan hal yang sama, menunggu balasan pesan. Kamu selalu memeriksa ponsel, berharap ada notifikasi dari dia. Kamu bahkan terus memantau sosial medianya, melihat story-nya, postingan barunya, mencoba mencari kode apakah dia masih memikirkanmu atau tidak. Kamu menunggu tanda-tanda, sekecil apapun, yang bisa memberimu harapan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi saat kamu terus memantau dia? Kamu tidak memberi ruang untuk lukamu sembuh. Kamu justru menempatkan dirimu dalam jebakan emosi. Semakin kamu mencari dia, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Lebih buruk lagi, kamu membiarkan kebahagiaanmu bergantung pada apa yang dia lakukan atau tidak lakukan. Perilaku terus-terusan memikirkan mantan ini sebenarnya adalah bentuk ketidakmampuan untuk menerima realita. Kamu tidak sedang menyembuhkan diri. Kamu hanya menunda rasa sakit dan berharap waktu bisa diputar ulang. Padahal perasaanmu butuh dihadapi, bukan dihindari. Inilah kenapa penting untuk menyadari. Apa yang kita lakukan setelah perpisahan seringkali justru menjauhkan kita dari tujuan sebenarnya. Kita ingin dia kembali karena kita tidak siap kehilangan, tapi justru ketidaksiapan itu yang memperlihatkan bahwa kita belum siap menjadi pasangan yang lebih baik kalau dia kembali. Kita belum menunjukkan kekuatan, belum menunjukkan ketenangan, dan belum menunjukkan perubahan. Bahkan jika kamu tulus, kata-kata saja tidak akan cukup. Perlu ada bukti nyata bahwa kamu berkembang, bahwa kamu tidak hanya menyesal,
tapi benar-benar bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan demi dia, tapi demi dirimu sendiri. Dan inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana berhenti mengejar dan mulai memperbaiki diri. Bukan untuk membuat orang lain kembali, tetapi untuk menemukan kembali harga diri dan kedamaian yang sebenarnya telah lama hilang selama kamu sibuk mencintai seseorang yang sekarang telah pergi. Yang kedua, fokus pada diri sendiri. Di titik terendah setelah putus cinta, kamu mungkin berpikir bahwa satu-satunya cara untuk membuat dia kembali adalah dengan melakukan sesuatu untuk menyenangkan dia. Namun sebenarnya jawaban itu tidak lagi tentang dia. Jawaban yang benar justru terletak pada dirimu sendiri. Perubahan yang dimulai bukan dari rasa kehilangan, melainkan dari kesadaran bahwa kamu pantas bahagia, bahkan tanpa kehadirannya. Perbaikan diri bukan sekedar merubah penampilan atau mencoba terlihat lebih bahagia di media sosial. Ini tentang melakukan perjalanan ke dalam diri sendiri, untuk menyembuhkan luka, memperbaiki kebiasaan buruk, dan menemukan versi terbaik dari dirimu. Kamu mulai mengatur ulang hidupmu, bukan demi tampil lebih baik dari dia, tapi karena kamu memang ingin menjadi lebih baik untuk dirimu sendiri. Ini adalah masa di mana energi yang biasanya kamu habiskan untuk menganalisis sikap mantan, sekarang beralih untuk membangun kekuatan internalmu. Kamu mungkin memulai aktivitas baru, kembali ke hobi lama, atau bahkan mengambil langkah berani yang selama ini kamu tunda. Kamu mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri sendiri. Bukan untuk merenungi kesepian, tapi untuk mengenal siapa kamu tanpa pasangan itu. Kunci dari semua ini adalah memusatkan perhatian pada pemulihan diri, bukan pada mantan. Jika sebelumnya kamu terlalu peduli dengan apa yang dia pikirkan atau rasakan tentangmu, sekarang saatnya balik fokus ke yang terpenting. Bagaimana kamu melihat dirimu sendiri? Cinta diri bukan pilihan egois, tapi fondasi untuk semua hubungan yang sehat. Salah satu konsep penting yang perlu kamu pahami adalah detachment. Detachment bukan berarti kamu berhenti peduli, tetapi kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada seseorang yang di luar kendalimu. Kamu mulai melepaskan kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari mantan, atau bahkan orang lain. Kamu mengakui bahwa kamu tidak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan, rasakan, atau lakukan. Yang bisa kamu kontrol hanyalah dirimu sendiri. Ketika kamu sudah bisa melepaskan diri dari kebutuhan untuk diyakinkan atau dipilih kembali, saat itulah kamu mulai benar-benar menemukan ketenangan. Kamu berhenti mengejar, berhenti memaksa. Kamu menerima kenyataan bahwa cinta yang sejati tidak harus dipaksakan. Ini bukan tentang menjaga jarak, tapi tentang mengembalikan keseimbangan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Mungkin kamu akan jatuh bangun, merasakan gelisah lagi dan meragukan diri sendiri. Tapi selama kamu terus melanjutkan perjalanan ini, langkah demi langkah kecil, kamu sedang menumbuhkan kekuatan yang tak terlihat. Kamu sedang membawa dirimu ke tempat yang lebih tenang dan kokoh secara emosional. Dan ingat, ketenangan adalah daya tarik yang besar. Ketika kamu sudah tidak lagi larut dalam perasaan kehilangan, orang lain akan menyadari perubahan itu, termasuk dia yang pernah meninggalkanmu. Tapi saat itu, kamu mungkin sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan darinya, karena kamu sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga, dirimu yang utuh. Yang ketiga, menemukan kembali identitas. Dalam sebuah hubungan, sangat mudah untuk secara tidak sadar mengorbankan sebagian dari diri kita. Kita mulai menyesuaikan diri dengan pasangan, mulai dari cara berpikir, kebiasaan, bahkan impian. Tidak jarang, kita berhenti melakukan hal-hal yang dulu membuat kita hidup, hanya demi memastikan hubungan tetap baik-baik saja. Ketika hubungan itu berakhir, tiba-tiba kita merasa kosong. Bukan hanya karena kehilangan pasangan, tetapi karena kita juga kehilangan sebagian diri kita sendiri. Ini adalah momen ketika kamu perlu bertanya, siapa aku sebelum semua ini? Apa yang dulu membuat kamu merasa hidup, bangga, dan bersemangat? Mungkin dulu kamu suka menulis tapi berhenti karena terlalu sibuk mencintai orang lain. Atau kamu dulu rutin olahraga tapi terhenti karena kamu lebih memilih waktu untuk bersamanya. Atau mungkin kamu punya sahabat yang jarang kamu temui karena kamu terlalu berfokus pada hubungan itu. Inilah saatnya untuk menemukan kembali versi dirimu yang dulu, bahkan membawanya ke level yang lebih tinggi. Menemukan kembali identitas bukan sekedar melakukan hal-hal lama, tapi juga mengeksplorasi sisi baru dari diri yang mungkin belum sempat kamu kenali.
Kamu bisa mulai mencoba hal-hal yang dulu kamu tunda. Ikut kelas seni, belajar bahasa baru, mulai berkebun, atau membaca buku yang sudah lama menunggu di rak buku. Ketika kamu kembali aktif sebagai dirimu yang utuh, kamu akan merasakan energi baru yang mengalir dalam hidupmu. Energi yang tidak bergantung pada seseorang, melainkan pada kebahagiaan yang kamu bangun sendiri. Kebahagiaan internal ini penting. Ini memberi fondasi yang kuat, sehingga kamu bisa berdiri tegak bahkan tanpa kehadiran orang yang dulu kamu andalkan. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak perlu validasi dari luar untuk merasa cukup. Cukup dengan melakukan hal-hal yang mendekatkanmu pada diri sendiri. Olahraga agar tubuh dan pikiranmu sehat. Belajar hal baru untuk menambah wawasan. Bergaul dengan komunitas yang positif yang mendukung pertumbuhanmu, atau berkarya dan berkreativitas sebagai bentuk ekspresi diri. Ketika kamu mencicipi lagi rasa puas dari pencapaianmu sendiri, kamu akan sadar betapa besarnya dunia yang kamu lewatkan saat terlalu sibuk memusatkan perhatian pada hubungan. Dunia ini penuh peluang untuk tumbuh dan berkembang, dan kamu pantas menikmatinya dengan penuh kesadaran dan syukur, bukan dengan rasa kehilangan, tapi dengan harapan dan semangat baru. Yang menarik adalah, ketika kamu sudah kembali menjadi diri yang bahagia dan penuh kehidupan, kamu tidak hanya terlihat lebih menarik di mata orang lain, tapi juga lebih memantapkan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menjalani hidup untuk menyenangkan seseorang, melainkan untuk memenuhi tujuan dan makna hidupmu sendiri. Dan percayalah, saat kamu benar-benar selaras dengan dirimu, dunia akan memperlihatkan dukungannya, termasuk orang-orang yang dulu mungkin mengabaikanmu. Tapi saat itu terjadi, kamu sudah punya pilihan. Apakah kamu ingin kembali ke masa lalu, atau kamu ingin melangkah maju dengan versi dirimu yang lebih kuat, mandiri dan bahagia? Kamu akan mengerti, pada akhirnya, menemukan diri sendiri adalah perjalanan yang paling berharga dalam hidup ini. Yang keempat, strategi psikologis. Ketika kamu berubah, mereka menyadari kehilangan. Ada satu hal menarik yang sering terjadi dalam hubungan yang sudah berakhir. Semakin kamu mengejar, semakin dia menjauh. Tapi ketika kamu justru berhenti, fokus pada dirimu dan menunjukkan ketenangan, tiba-tiba, tanpa kamu duga, mantan pasangan mulai memperhatikan. Inilah paradoks psikologis yang sering terjadi dalam dinamika manusia. Kehadiranmu baru terasa saat ia tiada. Dan ketidakhadiranmu justru bisa membuat seseorang sadar bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Bayangkan, selama ini kamu selalu ada untuk dia, selalu membalas pesan, bersedia mendengar keluh kesahnya, dan berusaha membuat semuanya baik-baik saja. Setelah putus, ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi bereaksi secara emosional, kamu mulai hidup dengan tenang, mandiri, dan percaya diri. Ini menciptakan suatu kekosongan yang tak terduga. Mantan pasanganmu kemungkinan akan mulai bertanya, kok dia bisa ya tanpa aku? Kenapa dia nggak nyari aku lagi? Apa dia sudah lupa? Inilah momen ketika perubahan dirimu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat kamu benar-benar fokus pada hidupmu sendiri, tanpa drama, tanpa pamer, tanpa sengaja mencoba membuat dia cemburu, kamu secara tidak langsung menunjukkan self-respect. Kamu menunjukkan bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada dia, dan bahwa hidupmu tetap berjalan baik-baik saja, bahkan lebih baik. Efek psikologis ini sangat kuat. Ketika seseorang yang dulu sangat membutuhkan, tiba-tiba terlihat tidak lagi membutuhkan, itu bukan hanya melegakan, tapi juga membingungkan bagi mantan. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang berubah, dan rasa penasaran ini yang sering membuat mereka kembali mengingatmu. Yang perlu dipahami adalah, ini bukan bentuk manipulasi. Ini bukan tentang berpura-pura cuek untuk memancing perhatian. Ini tentang menciptakan kehidupan yang sehat dan seimbang untuk dirimu sendiri. Ketika kamu berdamai dengan masa lalu, menerima luka, dan menumbuhkan dirimu menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa, kamu sedang menunjukkan penghargaan tertinggi untuk dirimu sendiri. Dan hal itu terlihat, energi itu terasa, tidak hanya bagi mantan pasanganmu, bagi orang baru yang melihat kamu dari jauh pun, mereka akan merasakan daya tarikmu. Karena kamu tidak menjalani hidup dengan energi tergantung, cemas, atau mencari validasi, kamu menjalani hidup dengan keutuhan. Dan keutuhan adalah kualitas yang sangat jarang dan sangat menarik. Namun perlu diingat, meskipun mantanmu mungkin mulai mengirimi pesan, bertanya kabar, atau mencoba kembali,
Perubahanmu seharusnya tidak ditujukan hanya untuk membawa mereka kembali. Tujuan dari perubahan adalah untuk mencintai dirimu lebih dalam, agar kamu bisa menerima dan memberi cinta yang lebih sehat di masa depan. Baik bersama orang yang sama atau seseorang yang baru. Ketika kamu sudah berada dalam fase ini, tenang, mandiri dan percaya diri, maka kamu tidak lagi bergantung pada apakah dia kembali atau tidak. Kamu telah menjadi versi terbaik dirimu. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar bahwa kehilangan seseorang bukan akhir dunia, tapi awal perjalananmu untuk menemukan dunia yang lebih besar dalam dirimu sendiri. Itulah saatnya kamu benar-benar menang. Yang kelima, hasil yang tak terduga. Setelah melalui proses panjang untuk menyembuhkan diri, menemukan identitas kembali, dan belajar hidup tanpa bergantung pada cinta seseorang yang telah pergi, kamu mungkin akan sampai pada sebuah titik kedewasaan emosional yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak lagi bergantung pada hadir atau tidaknya seseorang di sisimu. Kamu tidak lagi memaksakan sesuatu yang seharusnya dibiarkan mengalir. Kamu telah menjadi pribadi yang penuh, bukan karena seseorang melengkapimu, tapi karena kamu telah melengkapi dirimu sendiri. Dan inilah bagian yang seringkali mengejutkan. Di momen ketika kamu sudah benar-benar ikhlas, merasa cukup dan tak lagi menoleh ke masa lalu, di saat itu pula kemungkinan besar mantanmu akan mulai muncul kembali. Dia mungkin akan mengirim pesan sederhana, bertanya kabar atau tiba-tiba ingin sekadar ngobrol. Dia bisa saja mengaku menyesal, atau mengatakan bahwa dia akhirnya sadar akan nilai dirimu yang dulu ia abaikan. Ini karena perubahanmu yang begitu jelas terasa. Kamu sudah tidak lagi sama seperti dulu. Ada ironi yang manis sekaligus menantang dalam situasi ini. Ketika dulu kamu masih mencoba segala cara untuk membuat dia kembali, dia memilih untuk pergi. Tapi ketika kamu sudah bisa melanjutkan hidup, tidak lagi berharap dan sudah penuh dengan cinta diri, dia justru ingin kembali. Ketika kamu dulu terpuruk, dia mungkin tidak peduli. Tapi ketika kamu bangkit, dia menyadari betapa kuatnya dirimu, betapa beruntungnya dia pernah bersama orang seperti kamu. Dan sayangnya kesadaran itu datang terlambat. Pada momen ini, kamu akan menghadapi pilihan besar. Apakah kamu ingin membuka kembali pintu masa lalu? Atau kamu ingin terus melangkah ke depan dengan versi dirimu yang baru? Tapi apapun pilihanmu, satu hal yang perlu kamu ingat adalah, semua ini bukan lagi tentang dia. Semua ini adalah tentangmu. Tentang bagaimana kamu telah melewati gelapnya kesedihan, berjalan dalam proses, dan menemukan cahaya yang datang dari dalam dirimu sendiri. Inilah yang perlu kamu sadari. Tujuan akhir dari perjalanan ini bukan untuk membuat dia kembali. Tujuan akhirnya adalah untuk menemukan dirimu sendiri. Jika dia kembali dan kamu memilih untuk membangun hubungan yang lebih sehat, itu baik. Tapi jika kamu merasa bahwa kamu lebih baik melangkah tanpa membawa masa lalu kembali, itu juga benar. Karena kini kamu sudah mengerti bahwa kebahagiaanmu tidak pernah bergantung pada seseorang di luar dirimu. Dan itulah kekuatan sejati. Ketika kamu bisa mencintai tanpa takut kehilangan. Ketika kamu bisa memberi tanpa takut tidak menerima balasan. Ketika kamu tidak lagi bertanya, apakah dia mencintaiku? Tapi bertanya, apakah aku masih mencintai diriku sendiri? Di titik itu kamu telah mencapai kebebasan emosional yang dulu kamu cari dari luar. Padahal jawabannya ada di dalam dirimu. Perjalanan ini mungkin dimulai karena cinta yang berakhir, tapi justru membuka pintu menuju cinta yang lebih besar, cinta pada diri sendiri. Dan ketika kamu telah menemukan itu, kamu telah benar-benar pulih. Setelah memahami seluruh perjalanan ini, mulai dari rasa sakit pasca perpisahan, proses pemulihan diri, hingga perubahan yang membawa dampak luar biasa, saatnya kita sampai pada kesimpulan yang paling penting. Seseorang tidak akan kembali hanya karena kata-kata manis, janji atau permintaan maaf yang terus-menerus. Dia akan kembali karena menyadari betapa berharganya kualitas yang dulu pernah dia abaikan. Ketika kamu memperbaiki dirimu, bukan hanya karena ingin dia kembali, tapi karena kamu benar-benar ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, ada cahaya baru yang terpancar dari dalam dirimu. Cahaya itu tidak dibuat-buat. Itu muncul dari luka yang kamu sembuhkan, dari kebiasaan baik yang kamu bangun, dari keberanianmu berdiri setelah terpuruk. Karena perubahan yang konsisten dari dalam itulah mantan atau bahkan orang baru mungkin akan mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Tapi ingatlah,
Perjalanan ini bukan lagi tentang membuat dia kembali, karena pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa yang terpenting bukanlah siapa yang kembali ke hidupmu, tapi siapa yang bertahan di dalam dirimu. Saat kamu sudah menemukan ketenangan, cinta diri, dan kemampuan untuk menghargai dirimu tanpa validasi dari luar, kamu akan merasa bahwa cinta sejati pertama yang seharusnya kamu perjuangkan adalah cinta pada diri sendiri. Jadi, jika kamu sedang berada di masa pemulihan, dalam rasa rindu yang masih membekas, atau dalam pencarian untuk mengerti apa yang salah, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan ini. Kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai, tapi kamu perlu mencintai dirimu terlebih dahulu untuk merasakan cinta yang sehat. Dan cinta itu dimulai dari langkah kecil hari ini. Langkah untuk berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam. Bangun dirimu kembali. Temukan keseimbanganmu, pulihkan hatimu, dan perlahan tapi pasti, kamu akan sadar bahwa kamu bisa bahagia tanpa harus memiliki seseorang di sisimu. Kamu bisa lengkap bahkan dalam keadaan sendiri. Dan yang menakjubkan saat kamu sudah berada dalam keadaan itu, semesta akan mulai bergerak selaras dengan energimu. Orang-orang baru akan hadir, peluang baru akan terbuka, dan siapa tahu mungkin dia yang pernah pergi akan kembali melihatmu dari sudut pandang yang baru. Namun kali ini, kamu bukan lagi yang dulu. Kamu bukan lagi seseorang yang memohon cinta atau yang takut ditinggalkan. Kamu adalah seseorang yang tahu nilainya, yang berdiri tegak dalam keutuhan, dan yang mencintai tanpa rasa takut. Karena sekarang kamu sadar, kehilangan bukan akhir tetapi sebuah undangan untuk pulang ke diri sendiri. Jadi, sebelum kamu menutup video ini, luangkan waktu sebentar untuk merenung. Tanyakan pada dirimu, apa langkah pertama yang bisa aku lakukan hari ini untuk mencintai diriku lebih baik? Jawabannya bisa sederhana, seperti menulis jurnal, berolahraga, atau sekadar memaafkan dirimu sendiri. Mulailah dari sana. Langkah kecil hari ini bisa menjadi perubahan besar di masa depan. Kamu layak untuk sembuh, kamu layak untuk bahagia. Bangun dirimu, temukan ketenanganmu, dan biarkan semesta mengurus sisanya.